Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roy Hatul Janah dengan NIM 190201115, kelas Fire and Safety C. Dosen pengampu Pipit Marviana. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jawaban UTS bahaya fisik saya. Yang pertama, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang bahaya. Menurut saya, bahaya adalah keadaan yang berpotensi menimbulkan terjadinya kejadian kecelakaan berupa cedera, penyakit, kematian, dan kerusakan. Yang kedua, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang bahaya fisik. Bahaya fisik merupakan seluruh unsur, faktor, situasi, atau keadaan yang berasal dari fisik suatu objek yang mampu memicu munculnya kecelakaan kerja atau penyakit kerja. Nomor 3. Jelaskan apa itu identifikasi bahaya dan pengendalian bahaya. Identifikasi bahaya merupakan suatu proses aktivitas yang untuk mengenali, mengetahui seluruh situasi atau kejadian yang berpotensi sebagai penyebab terjadinya kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja yang mungkin timbul di tempat kerja secara sistematis yang ada di lingkungan sekitar. Lalu, pengendalian bahaya. Pengendalian bahaya adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghindari risiko aktivitas yang dapat berpotensi menimbulkan cedera atau penyakit. Lalu, nomor 4, sebutkan dan jelaskan menurut Anda hierarki pengendalian. Pertama-tama saya akan membacakan definisinya. Definisinya adalah hierarki pengendalian adalah pemilihan dan pelaksanaan pengendalian yang berhubungan dengan bahaya K3. Ada beberapa kelompok pengendalian, yaitu pertama ada eliminasi. Eliminasi pengendaliannya dengan cara menghilangkan sumber bahayanya, bisa berupa alat atau bahannya. Yang kedua, ada substitusi. Pengendaliannya dengan cara mengganti alat, bahan, atau proses dari yang cara awal yang digunakan. Lalu ada administratif. Administratif fungsinya untuk kontrol sisi pekerjaan agar pekerja bisa terhindar dari bahayanya. Yang keempat ada rekayasa engineering, yaitu pengendaliannya dengan cara melakukan rekayasaan atau untuk usaha memisahkan bahayanya. Dan yang terakhir adalah menggunakan alat pelindung diri atau APD, yaitu pengendaliannya berupa menggunakan alat pelindung diri agar terhindar dari bahaya. Misalkan glasses safety atau kacamata pengaman, terus sepatu safety, terus ada helmet gitu. Lalu nomor 5. Sebutkan bahaya apa saja jika mengabaikan standar pencahayaan dalam ruang kelas kurang dari 100 lux. Yang pertama, akan mengakibatkan kelelahan mata. Adanya kelelahan mata bisa ditandai dengan adanya iritasi mata, penglihatan ganda, dan sakit kepala. Yang kedua, ada kelelahan syaraf. Kelelahan syaraf ditandai dengan adanya gerakan yang lamban. Yang ketiga, selain gerakan yang lamban, ada juga dapat terjadi gangguan psikologis, lalu gangguan fungsi motoriknya. Yang ketiga, ada penurunan daya dan efisiensi kerja. Lalu, yang keempat, ada masalah kesehatan. Masalah kesehatannya bisa berupa timbulnya stres atau kelelahan mental, dan yang terakhir adalah meningkatkan risiko kecelakaan. Nomor 6. Bagaimana pengendalian bahaya dari pencahayaan yang minim menurut Anda? Menurut saya, dengan cara memanfaatkan sinar matahari dan pantulannya. Bisa melalui pengaturan jendela dan atap transparan, cahaya yang terpantul atau permukaan langit-langit, lalu dinding dan lantai, tata ruang dan konstruksi.
Nomor 7. Soalnya, jelaskan bahaya apa saja jika mengabaikan standar ventilasi pada gedung bertingkat. Yang pertama, ada mengakibatkan sakit kepala. Yang kedua, gangguan kesehatan. Sama, bisa berupa stres atau kelelahan mental. Yang ketiga, ketidaknyamanannya bekerja. Yang keempat, mengurangi aktivitas bekerja. Dan yang kelima, adanya pencemaran udara. Nomor 8. Jelaskan kriteria psikologi dan iklim kerja yang baik menurut perundangan ketiga. Yang pertama, faktor psikologi. Faktor kerja mempengaruhi aktivitas pekerja, dilaksanakan oleh dasar personal di tempat kerja, peran dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. Lalu yang kedua, faktor iklim. Dalam Permenaker nomor 5 tahun 2018 pasal 9, diatur mengenai standar iklim kerja dingin. Tekanan dingin adalah pengeluaran panas akibat pajanan terus-menerus terhadap dingin yang mempengaruhi kemampuan tubuh untuk menghasilkan panas, sehingga mengakibatkan hipotermia, suhu tubuh di bawah 36 derajat Celcius. Lalu yang nomor 9. Jelaskan penerapan hierarki pengendalian untuk bahaya tekanan udara dan suhu. Ini pertama ada langkahnya adalah review dan analisa kegiatan kerja beban kerja. Yang kedua ada suhu kerja, cek suhu kerja. Dan yang ketiga ada cek kelembaban kerja, lalu memakai pakaian kerja, dan mempersiapkan peralatannya. Pengendaliannya, yang pertama, eliminasi, tidak mungkin dihilangkan. Substitusi, tidak mungkin bisa terpakai atau dihilangkan. Melalui rekayasa engineering, bisa dengan adanya housekeeping. Housekeeping sendiri adalah dengan cara memasang humidifier untuk menjaga kelembaban udara. Karena semakin tinggi kelembaban udara, maka semakin rendah tekanan udaranya. Bisa juga dengan memasang pendingin atau penghangat ruangan agar suhunya tetap terjaga. Lalu dengan mengontrol paparan sinar matahari di suatu tempat. Lalu bisa juga menggunakan administratif dengan cara pelatihan, penyediaan SOP, penerbitan informasi ketiga, dan lain-lain. Dan yang terakhir, pengendalinya adalah menggunakan APD, alat pelindung diri, yaitu menggunakan pakaian yang nyaman, dapat mudah menyerap keringat. Lalu, soal yang terakhir adalah buat dan implementasikan bagaimana upaya pencegahan dari bahaya kebisingan di lingkungan sekitar. Upaya pencegahan bahaya kebisingan di lingkungan sekitar, menurut saya dengan cara memberikan sekat atau dinding di dalam rumah. Yang kedua, memasang tirai jendela. Yang ketiga, menutup pintu dan jendela dengan rapat agar mengurangi kebisingan. Baik, sekian informasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.